Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yositria Elva dalam video pembelajaran matematika materi dimensi 3, dan kali ini kita akan bahas sebab jarak titik ke bidang. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih konsep jarak titik ke bidang. Nih, misalnya kita gambar titik P dan bidang X. Maka jarak antara titik P ke bidang X adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus dari titik P ke bidang X. Hampir sama konsepnya dengan jarak titik ke garis kemarin, sama-sama harus menarik garis tegak lurus. Kemudian berikut cara menentukan jarak titik ke bidang. Pertama, kita buat dulu bidang yang melalui titik P dan tegak lurus bidang X. Misal kita gambar nih ya, segitiga kebetulan. Lalu buat garis perpotongan dua bidang, misal garis QR. Nih, garis QR ini. Ini kan garis perpotongan antara bidang PQR dan bidang X. Dan dari titik P ke garis QR tadi, kita menarik garis tegak lurus yang dinamakan garis PP aksen. Jadi, jarak titik ke bidang dari titik P ke bidang X ini adalah PP aksen. Biar lebih ngerti, maka kita lanjut ke contoh 1. Soalnya diketahui kubus ABCDE FGH dengan panjang rusuk 12 cm dan yang ditanya adalah jarak titik B ke bidang ACGE. Kita lihat bidang ACGE itu yang ini ya. Yang ditanya B ke ACGE. Lanjut, jarak titik B ke ACGE itu kalau kita lihat dari gambar sesuai konsep yang kita tadi pelajari bahwa harus menarik dulu bidang dari titik ke ACGE, titik B ke ACGE, maka kita ambillah segitiga ABC dan perpotongan garisnya itu adalah AC. Jadi kita harus tarik garis tegak lurus dari B ke garis AC. Kita tarik garis lurus, maka didapatlah garis BP. BP ini tegak lurus AC ya. Dan kita tahu BP adalah setengah dari BD. BD itu diagonal sisi. Diagonal sisi seperti yang kita ketahui, kalau dalam kubus diagonal sisi itu panjangnya adalah A akar 2. Berhubung di sini rusuknya adalah 12, maka panjang BD adalah 12 akar 2. Jadi BP itu bisa didapat dari setengah dari 12 akar 2, yaitu 6 akar 2. Disimpulkan bahwa jarak B ke bidang ACGE panjangnya adalah 6 akar 2 cm. Biar lebih paham, kita lanjut ke contoh yang kedua. Kali ini kita beralih ke limas segi 4 beraturan TABCD itu dengan panjang AB 16 dan panjang TA-nya 24 cm. Yang ditanya adalah jarak titik T ke bidang ABCD adalah T ke bidang ABCD. Nah, pertama kan kita harus gambar segitiga, maksudnya gambar bidang yang melalui titik ke bidang ABCD, titik T ke bidang ABCD. Misal kita ambil bidang TAC. Bidang TAC ini garis perpotongan antara bidang TAC dengan bidang ABCD adalah garis AC kan? Dan kita tarik garis tegak lurus dari titik T ke garis AC. Dapatlah garis TP. Maka di sini dikatakan jarak titik T ke ABC adalah
jarak T ke perpotongan AC dan BD, yaitu TP, karena TP ini tegak lurus terhadap AC. Sudah kita dapat, berarti kita fokus mencari garis TP. Namun sebelum kita dapat garis TP, kita perlu lagi satu informasi, yaitu kita harus mencari AP. AP ini adalah setengah dari diagonal sisi AC. Kita tahu diagonal sisi pada persegi itu adalah A akar 2 ya, 16 akar 2. Maka AP karena setengah dari AC, kita dapat 8 akar 2. Untuk cari TP, kita lihat dulu segitiga TAP. Ini kan segitiga siku-siku, maka kita bisa cari pakai rumus Pythagoras. Nih, AP kita sudah tahu 8 akar 2, sedangkan AT-nya 24 cm. Yang ditanya adalah TP. Maka TP itu bisa didapat dari akar dari AT kuadrat dikurang dengan AP kuadrat. AT-nya 24, sedangkan AP-nya 8 akar 2. 24 kuadrat itu 576 dikurang dengan 128, didapatlah akar 448. Akar 448 itu sama dengan 8 akar 7. Jadi jarak T ke bidang ABCD adalah 8 akar 7 cm. Next, kita lanjut ke contoh 3. Kenapa harus banyak belajar contoh soal? Karena dalam dimensi 3 itu tidak ada rumus khusus. Jadi rumus yang digunakan itu bisa Pythagoras, bisa perbandingan luas segitiga, bisa juga aturan sinus, aturan kosinus, perbandingan trigonometri gitu, sesuai dengan kasus yang kita temui dalam soal. Makanya kunci belajar dimensi 3 adalah harus banyak-banyak belajar contoh soal. Dari sini kita lanjut contoh 3 ya. Soalnya adalah diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 12 cm. Yang ditanya adalah jarak titik A ke bidang BDE. Yang mana sih bidang BDE? Kita lihat dulu. Ini bidang BDE, yang ditanya titik A ke bidang BDE. Nah, untuk kasus ya, seperti ini kita lihat dulu nih bidang BDE. Bidang BDE dan titik A. Kan pertama kita harus buat dulu bidang yang melalui titik A dan bidang BDE sesuai konsep yang sudah dijelaskan tadi ya. Tuh, ini bidang BDE, titik A. Kita ambil bidang ATE. Bidang ATE. ET ini atau TE itu titik garis tengah dari BDE ya. Nah, karena kita udah ambil bidang ATE, maka kita garis perpotongannya adalah di ET. Kita tarik tegak lurus dulu dari titik A ke ET. Itu didapatlah garis AP. Garis AP. Sebenarnya untuk menghitung garis AP ini bisa didapat dua cara. Cara pertama seperti biasa kita ambil dulu AET, terus nanti kita pakai perbandingan luas segitiga. Namun ada cara yang lebih mudah lagi, lebih cepat dijawabnya. Kalau kita ambil bidang ACGE. ACGE kita gambarkan. ET itu adalah garis dari titik E ke perpotongan diagonal AB dan AC dan BD. Terus kalau kita tarik lagi garis dari titik C ke perpotongan garis EG dan FH, maka
kalau kita lihat di gambar akan terbagi 3. Diagonal ruang AG itu akan terbagi 3. Dari sini kita dapat bahwa AP ini sepertiga dari AG nih. AG kita tahu diagonal ruang. Dalam kubus diagonal ruang itu kan panjangnya A akar 3. Tusuknya di sini 12, maka AG itu 12 akar 3. Dari situ didapatlah AP itu sepertiga dari AG, yaitu sepertiga dari 12 akar 3, dan hasilnya 4 akar 3. Jadi kesimpulannya adalah jarak titik A ke bidang BDE adalah 4 akar 3 cm. Lanjut ke contoh yang keempat. Contoh yang terakhir ini, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Terus P dan Q masing-masing merupakan titik tengah AB dan CD. Titik tengah AB itu P, sedangkan titik tengah CD itu adalah Q. Sedangkan R merupakan titik potong EG dan FH. EG dan FH itu titik R. Yang ditanya adalah tentukan jarak titik R ke bidang EPQH. Bidang EPQH, tarik garis dulu ya, EPQH. Di sini pertama kita harus buat bidang yang melalui titik R dan EPQH. Misal kita ambil bidang KRL dan KRL. Perpotongan garis dari bidang KRL ke bidang EPQH itu adalah garis KL. Maka jarak titik R ke EPQH itu jarak sama dengan jarak titik R ke garis KL. Kita harus tarik garis tegak lurus dari R ke KL. Sekarang kita fokus ke segitiga KRL. KR itu setengah dari HG. HG-nya 10, maka setengah dari 10 5 cm. RL itu sama dengan BF, yaitu 10 cm. Kita tarik garis tegak lurus dari R ke garis KL, dinamakan garis R aksen. Kemudian yang belum kita ketahui adalah panjang KL. Kita bisa hitung pakai rumus Pythagoras, yaitu akar dari KR kuadrat dikurang RL kuadrat. KR-nya 5, RL-nya 10, didapatkan 25 plus 10, 100 sama dengan akar 125. Itu akar 125 sama dengan 25 kali 5, dan didapat 5 akar 5 cm. Jadi KL itu 5 akar 5 cm. Sekarang kita hitung RR aksen dengan rumus perbandingan luas segitiga. Luas 1 sama dengan luas 2. Luas 1 kita ambil alas KR dan tingginya RL. Luas 2 alasnya KL, tingginya RR aksen. KR itu 5, RL-nya 10, KL-nya 5 akar 5, dan RR aksen yang ditanya. Maka RR aksen sama dengan 5 akar 5 kali 10 dibagi 5 akar 5. Kita harus merasionalkan penyebut, maka dikali 5 akar 5 dikali akar 5 per akar 5, didapatlah 10 akar 5 per 5. 10 bagi 5 itu 2, jadi RR aksen sama dengan 2 kali 5 cm. Nah, kesimpulannya, jadi jarak R ke EPQH sama dengan 2 akar 5 cm. Oke, sekian dulu penjelasan tentang jarak titik ke bidang. Semoga ini bermanfaat bagi kalian, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.